Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jilid 4, akan membahas tentang isim yang ikut atau tabi. Tabi adalah isim yang i'rabnya mengikuti isim sebelumnya dalam kurung majbu'. Isim yang ikut itu ada 4. Yang pertama na'at, yang kedua taukid, yang ketiga athof, yang keempat badal. Kita lanjut ke na'at. Na'at adalah kata sifat yang menjadi penyempurna man'ut dalam kurung yang disifati dan bermakna kang, atau arti Maduranya itu seh, atau arti yang Indonesianya yang. Seperti contoh, samanang kolilan. Nah, samanang kolilan, na'at isim yang ikut. Berarti kalau ada dua lafadz yang sama, i'rabnya sama, berarti yang kedua ini dinamakan na'at. Kenapa? Karena isim yang ikut ke sebelumnya. Jadi kalau ada dua lafadz sama, i'rabnya sama, terus nakiroh sama nakiroh, berarti itu sudah dinamakan isim yang berupa na'at. Kolilan ini kedudukannya jadi na'at. Seperti contoh lagi, azwajun, motohharotun. Nah, ini ada dua lafadz yang i'rabnya sama. Berarti kalau ada dua lafadz yang i'rabnya sama, berarti yang nomor 2 disebut na'at. Pokoknya kalau ada dua lafadz i'rabnya sama, berarti yang kedua itu disebut na'at. Kita lanjut ke ciri-ciri na'at berupa isim sifat dalam kurung isim fa'il atau isim maf'ul. Seperti contoh, al-qadimi, as-solihu, as-solihi. Nah, ini di mana yang jadi na'at? Berarti yang nomor 2. As-solihi ini menjadi na'at. Nah, mana man'utnya? Al-qadimi. Yang diikuti berarti man'ut, yang mengikuti na'at. Berarti yang nomor 2 dinamakan na'at. Nah, ciri-ciri na'at berupa isim sifat. Nah, as-solihu ini berupa isim sifat, ikut wazan fa'ilun. Berarti as-solihu ini isim sifat yang isim fa'il. Terus lagi Muhammadun al-jamilu. Muhammadun al-jamilu. Al-jamilu ma'rifat, Muhammadun juga ma'rifat. Berarti al-jamilu, berarti yang nomor 2 i'rabnya sama dengan yang pertama, berarti yang nomor 2 disebut na'at. Na'at ini berupa isim sifat yang isim maf'ul, ikut wazan fa'ilun. Lanjut ke nomor 2 berupa isim nasab. Contoh, Muhammad ibni Qasimin Asy-Syafi'i. Nah, di sini Muhammad ibni Qasimin isim ma'rifat dan di sini ada isim ma'rifat juga. Berarti yang nomor 2 adalah menjadi na'at. Ciri-cirinya berupa isim nasab. Ini kan berupa isim nasab Asy-Syafi'i. Berarti kalau ada lafadz berupa isim nasab dan i'rabnya sama dengan sebelumnya dan sama-sama ma'rifat, maka ini kedudukannya jadi na'at. Lanjut yang nomor 4 berupa isim isyarah yang terletak setelah isim ma'rifat. Contoh, bizaidin hadza. Nah, ini adalah isim isyarah terletak setelah isim ma'rifat, isim malam, isim ma'rifat yang isim malam. Berarti isim isyarahnya ini kedudukannya jadi na'at. Pokoknya kalau ada isim isyarah terletak setelah isim ma'rifat, berarti isim isyarahnya ini kedudukannya jadi
naat. Kita lanjut ke pembagian naat. Naat dibagi dua, yaitu naat hakiki dan naat sababi. Naat hakiki adalah kata sifat yang merupakan domir yang kembali pada man'ut. Seperti contoh, samanang kolilan. Samanang kolilan, ini kolilan kedudukannya jadi naat. Naat hakiki karena apa? Karena merupakan domir yang kembali pada man'ut. Artinya apa? Setelah naatnya tidak ada domir. Setelah naat ini tidak ada domir. Pokoknya kalau setelah naatnya ini tidak ada domir, berarti naatnya ini naat hakiki. Pokoknya kalau setelahnya tidak ada domir, berarti naatnya ini naat hakiki. Beda halnya kalau naat sababi. Kita lanjut dulu ke naat sababi. Kata sifat yang merupakan isim dohir yang sambung dengan domirnya man'ut. Seperti contoh, makruhun, motoherun, makruhun, istimaluhu. Nah, di sini motoherun, makruhun. Nah, di sini makruhun jadi naat. Nah, ini naat sababi apa naat hakiki? Kita lihat dulu. Setelahnya ini ada isim yang sambung dengan domirnya man'ut. Nah, ini domir sambung dengan isim. Ada isim sambung dengan domirnya man'ut. Berarti gimana? Kalau setelah naat ada domir, berarti naatnya ini naat sababi. Jadi gitu doang perbedaannya. Sekarang lanjut ke naat hakiki lagi. Kaidah naat hakiki yaitu harus cocok dengan man'utnya dalam 4 perkara. Yang pertama dalam i'rabnya, seperti contoh samanang kolilan. Ini kan kolilan jadi naat. Dalam i'rabnya sama. Sudah sama nasab sama nasab. Yang nomor 2, dalam mufrad tasniyah atau jamaknya, samanan mufrad, kolilan mufrad, sudah sama. Yang nomor 2, dalam mudzakkar atau muannasnya, samanan mudzakkar, kolilan mudzakkar, sudah cocok. Dalam ma'rifat atau nakirohnya, samanan nakiroh, kolilan, ini nakiroh, berarti ini sudah memenuhi syarat menjadi naat hakiki. Sekarang kaidah naat sababi. Naat sababi harus sesuai dengan man'utnya dalam 2 perkara. Berarti kalau sama man'utnya berarti yang di depannya atau yang diikuti. Yang pertama dalam i'rabnya. Seperti contoh makruhun, ini kan naat sababi. Berarti harus sama dengan man'utnya di dalam 2 perkara saja. Yang pertama i'rabnya. Nah, ini makruhun dibaca rofa, mutahharun atau man'ut yang diikuti juga dibaca rofa. Terus dalam ma'rifat dan nakirohnya, mutahharun ini nakiroh, makruhun juga nakiroh. Ini sudah memenuhi syarat. Berarti kalau syaratnya naat sababi itu hanya 2. Keterangan. Setiap isim sifat dalam kurung isim fa'il atau isim maf'ul yang menjadi naat apabila dimudhofkan, maka disebut naat sababi. Karena tidak merupakan isim dhamir yang kembali pada man'ut. Seperti contoh, bi'akhara, majhulu, ini mudhof, tamasuli. Nah, bi'akhara, majhuli, bukan majhulu. Majhuli. Nah, majhuli ini kedudukannya jadi naat. Nah, dan ini berupa isim sifat, isim maf'ul. Ini dimudhofkan. Nah, ini susunan mudhof ilaih. Maka naatnya ini disebut naat sababi. Karena tidak merupakan isim domir yang kembali pada man'ut. Berarti ini disebut naat sababi. Meskipun setelahnya tidak ada domir. Ini dimudhofkan. Meskipun tidak ada domir setelahnya, ini disebut naat sababi karena naatnya dimudhofkan. Penjelasan naat sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.